Oke, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di perkuliahan obat tradisional dan kosmetik, pertemuan keempat. Untuk pertemuan ini kita akan belajar dan membahas tentang proses produksi dan juga analisis mutu bahan alam. Tentu saja ada kaitannya dengan kosmetik ya. Langsung saja ya. Nah, ini adalah salah satu sumber terkait kosmetik ya. Jadi penyusunan buku dan juga aplikasi kosmetik. Literaturnya saya ambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Jadi siapa yang menerima manfaat terkait segala peraturan atau regulasi kosmetik itu salah satunya adalah industri kosmetik ya, terutama UMKM, kemudian yang membuat peraturan itu sendiri, kemudian juga kaitannya dengan institusi penelitian gitu ya. Nah, yang melandasi itu apa gitu kan? Terkait nantinya ada akan disusun buku dan juga aplikasi kosmetik gitu ya. Nah, pesatnya perkembangan kosmetika Indonesia. Seperti kemarin ada kaitannya dengan biodiversity, bahan baku yang ada di Indonesia. Didukung dengan pesatnya perkembangan kosmetika Indonesia. Jadi sejalan ya. Dimana apa? Nilai ekspor kita itu kalau kita bicarakan terkait kosmetik itu ada 11 triliun. Dan sekarang jumlah industri kosmetik dan produk kosmetika itu sekarang melesat ya. Mengingat UMKM sendiri gitu ya. Untuk industri kosmetik sekarang ada yang grade A dan juga grade B. Nah, industri-industri kosmetik kecil-kecil ini itu juga sekarang sudah sangat berkembang pesat. Kemudian pengembangan dan juga penggunaan bahan baku dalam negeri itu masih terbatas ya. Jadi memang perlu dikembangkan lagi terkait bahan baku dalam negeri gitu ya. Karena 90% itu bahan baku yang kita gunakan itu masih bahan baku impor. Sehingga apa? Sehingga referensi terkait bahan baku kosmetika dalam bahasa Indonesia itu masih minim. Nah, buku ini, referensi ini itu disusun untuk apa? Supaya valid ya, jadi tidak menyesatkan gitu ya data-data yang ditampilkan atau apa namanya informasi-informasi yang disajikan itu valid gitu kan ya. Dan eh, memiliki kekurangan apa? Sulit diakses dan beberapa karena digitally gitu ya sehingga memang tidak user friendly. Nah, ini eh beberapa referensi terkait kosmetik yang bisa kita gunakan selain Kriteria Kosmetika Bahan Alam Indonesia ya. Ini ada beberapa juga yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah Kodeks Kosmetika Indonesia atau KKI. Nah, Kodeks Kosmetika Indonesia atau KKI ini merupakan buku standar kosmetika. Ya, kita jadikan acuan atau memang kita jadikan buku standar kosmetika. Nah, untuk sekarang ini KKI ini atau Kodeks Kosmetika Indonesia itu dalam proses penyusunan edisi 3. Oke. Kemudian Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia itu adalah salah satu buku acuan kosmetika. Yang pertama sendiri untuk MKBAI ini yang pertama itu terbitnya adalah tahun 2015. Kemudian yang agak terbaru itu adalah yang tahun 2023 kemarin itu terbit terkait edisi Miat Siri. Itu yang terbaru ya. Jadi ada khusus untuk edisi Miat Siri. Nah, sekarang dalam proses penyusunan MKBAI edisi Biota Laut itu kan. Kemudian aplikasi eh, EBB Kos bahan baku kosmetik, elektronik bahan baku kosmetik ya. Jadi aplikasi elektronik bahan baku kosmetik itu isinya berapa
sekitar 15.923 bahan baku kosmetika. Yang di sana tentu saja ditampilkan juga bahan baku apa yang diperbolehkan, bahan baku apa yang memang layak untuk dijadikan sebagai eksipien dalam pembuatan kosmetik. Nah, ini material kosmetika bahan alam Indonesia edisi 1 ya, yang terbit tahun 2015. Isinya ada 254 monografi bahan baku kosmetika dari tanaman asli Indonesia. Jadi, harapannya adalah mengurangi import bahan baku yang ada di Indonesia itu banyak gitu kan ya, kekayaannya melimpah ruah. Kemudian ini minyak siri 2023, 2020, 2020 gitu kan. Nah, monografinya ada 39 monografi khusus untuk minyak siri yang edisi pertama 2020 itu. Kemudian sekitar 200 jenis ya, kalau yang ada di dalam buku ini untuk minyak sirinya ada 200 minyak siri, tapi tetap eh, ini ya, nilai importnya minyak siri masih tetap lebih tinggi daripada nilai ekspor. Padahal kekayaan Indonesia sangat banyak sekali. Nah, ini masih proses penyusunan MKBAI edisi Botani Laut. Ini ya. Tapi sudah yang kedua sudah ada yang terbit tahun ini tahun 2020 itu khusus untuk bahan-bahan yang dari botani laut ya. Harapannya apa? Hasil laut meningkat tiap tahun namun penggunaan dalam negerinya masih rendah. Nah, ini. Jadi harapannya juga hasil laut atau biota laut kita itu bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Hasil risetnya sudah banyak sebenarnya. Sudah banyak juga dokter-dokter atau ilmuwan terkait marin eh, teknologi gitu. Tetapi apa? Tetapi memang penelitiannya belum banyak eh, pemanfaatan, terutama pemanfaatannya terkait penelitian ini belum banyak dikembangkan. Nah, ini bahan alam untuk kosmetik. Kalau terkait bahan alam dan kegunaannya itu ada di MKBAI ya. Boleh dicermati, boleh dibuka gitu ya. Ada bahan dengan CAS number, ada dengan INEC number. Kemarin sudah Ibu jelaskan, CAS number itu adalah Chemical Abstract Service. Ya, dia sudah menempel pada bahan-bahan tersebut. Tapi ada yang bernomornya INEX gitu ya. Ini dia mengacu pada Europe Inventory of Existing Chemical Substance yang dibuat oleh European Commission. Jadi memang ada yang numbernya CAS, ada yang INEC number, seperti itu. Kalau INEC berarti apa? Penggunaannya sudah secara internasional ya, atau bahan-bahan baku tersebut walaupun asli Indonesia mungkin sudah digunakan secara meluas ya di negara lain. Kemudian ada juga informasi terkait bahan baku yang belum terdaftar. Nah, kalau bahan baku yang belum terdaftar, baik bahan aktif maupun bahan tambahan, itu yang perlu kita lakukan adalah penelitian atau pengkajian lebih lanjut ya, terkait keamanannya dan juga apa, manfaatnya atau khasiatnya. Jadi kalau belum terdaftar ya memang tidak diperkenankan kalau kaitannya dengan perizinan atau regulasi gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita mau melakukan penelitian gitu ya, dan ada hasil penelitiannya itu bisa kita ajukan bahwa bahan baku itu sudah diteliti gitu dan sudah aman gitu ya. Kemudian kita bisa mengajukan ke BPOM untuk dimasukkan ke dalam akun BOM notifikasi. Nah, ini ya bersurat ke Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk dikaji terlebih dahulu. Nanti kita sebagai
yang mengajukan itu ya, itu kita sudah punya COA atau sertifikat analisis dari bahan baku tersebut. Kemudian jurnal pendukung lainnya termasuk hasil-hasil penelitian gitu ya. Kemudian jika bahan baku itu disetujui, maka Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik akan menginput bahan baku itu di sistem notifikasi. Sehingga kita bisa menggunakan bahan baku tersebut pada sistem notifikasi. Artinya kita bisa melakukan registrasi dengan bahan baku tersebut. Artinya juga bahan baku tersebut sudah bisa tercantum pada formulasi sediaan yang nantinya akan ada izin edarnya. Seperti itu ya. Nah, ini ya pedoman penilaian keamanan bahan baku tumbuhan untuk kosmetika. Nah, pedomannya silakan nanti diklik di sini ya. Semoga masih bisa. Nah, pedoman ini merupakan panduan penilaian untuk menilai apa keamanan bahan baku tumbuhan bagi regulator gitu ya. Jadi yang melakukan penilaian ya regulator atau asesor ataupun pelaku usaha. Nah, yang apa sih yang ada di dalam buku ini? Aspek penilaiannya apa saja? Yang pertama adalah bahan baku itu telah digunakan secara tradisional atau non-tradisional. Jadi, kalau bahan baku itu sudah banyak penggunaannya, baik empiris ataupun non empiris gitu, berarti apa namanya, kemungkinan kemungkinan keamanannya sudah ada gitu ya. Tapi perlu dikaji lebih lanjut. Kemudian penyiapan bahan baku ya, kadar yang digunakan berapa persen atau dosis dari bahan baku tersebut ya. Kemudian kemungkinan adanya bahan bahaya dalam tumbuhan. Nah, yang kita kaji itu kalau misalnya tanaman-tanaman pertama pada tanaman, kalau tanamannya ada bahan berbahayanya misalnya di apa ya itu, glyphosate, bukan glyphosate ya, eee, apa namanya, tanaman-tanaman yang mengandung racun atau toksin gitu, dia, eee, tidak boleh gitu ya digunakan sebagai bahan baku dalam suatu kosmetik ya. Walaupun seperti tanaman rebung gitu ya, itu kan kalau digadung gitu kan, kalau penggunaannya berlebihan atau pala seperti itu tuh bisa menyebabkan sedatif gitu ya. Tapi selama dosisnya mencukupi dan sesuai aturan penggunaan sih kemungkinan aman. Terus bahan baku tumbuhan, ada beberapa bagian tumbuhan atau herba atau semak belukar atau pohon atau ekstraknya di dalamnya termasuk jus, minyak tumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian termasuk juga alga, fungi dan preparat ataupun ekstraknya itu ada di sini di pedoman ini ya. Kemudian eh di sini ditambahkan profil bahan baku tumbuhannya, di mana penggunaan bahan pedoman ini dapat memutuskan kombinasi paling relevan untuk menilai keamanan. Ini contohkan aja sih, gimana sih kita dalam melakukan penilaian terhadap keamanan gitu ya. Sumber bahan baku tumbuhan, contoh di dalamnya nama botani dari tumbuhan, nama ilmiah, bagian tumbuhan yang digunakan, kemudian karakterisasi fisik. Fisik itu kan yang tampak gitu kan ya, organoleptis, serbuk, cair, warna, bau, dan sebagainya. Terus penggunaan empiris ya. Terus metode penyiapan. Misalnya di sini eh, perbandingan tumbuhan atau pelarut atau kelarutan gitu kan ya, proses ekstraksi atau konsentrasinya bagaimana, perbandingan dengan metode tradisionalnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini tertuang di dalam pedoman penilaian keamanan bahan baku tumbuhan untuk kosmetika. Kemudian ada karakteristik kimia, itu bisa kita tetapkan pengujiannya dengan apa. Terus jika timbul kontaminasi, gitu. Kalau misalnya ada kadar residu pestisida, itu dapat dibuktikan dengan apa? Kadar total organokrit
analisis pestisida atau menggunakan pelarut atau purifikasi, dan lain sebagainya. Kemudian referensi karakterisasi, misalnya di sini ada KKI Codex Kosmetik Indonesia ya. eh di situ atau ada bisa menggunakan MMI atau TCM ya. Kemudian menggunakan Farmakope Herbal Indonesia. Terus WHO, monografi WHO juga diperbolehkan. Artikel penelitian preview, tapi dia dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terpercaya seperti Medline, Imbes, Toxline, dan lain sebagainya. Atau buku laporan penelitian yang dipublikasikan oleh institusi perguruan tinggi atau lembaga pemerintah. Itu boleh kita gunakan sebagai referensi, beberapa referensi. Terus di dalamnya juga ada penilaian paparan ya. Apa saja eh, yang dinilai atau dipertimbangkan dari penilaian tersebut, tipe produk, apakah dia produk, nah ini apakah dia sabun, sabun berarti kan produk bilas ya, kalau lotion berarti non bilas gitu kan ya. Atau body body care dipakai di seluruh badan dan lain sebagainya. Terus jumlah yang digunakan untuk kadar maksimumnya harus dicantumkan. Target populasi, apakah anak, apakah dewasa gitu ya, dan cara pengguna. Nah, kemudian untuk penilaian apa saja yang harus kita perhatikan, harus mencantumkan uji toksikologi. Kalau tanaman-tanaman itu memang eh, perlu bukti terkait penggunaan secara penelitian seperti itu. Jadi, jika data karakterisasi tidak lengkap dan atau tidak tersedia profil yang cukup untuk penilaian resiko bahan baku tumbuhan, maka diperlukan uji yang sesuai. Nah, ini adalah salah satu pertimbangannya. Nah, untuk bahan tradisional, penilaian toleransi lokal mungkin sudah cukup kalau dibandingkan melakukan uji toksikologi. Tapi semua pengujian harus mempertimbangkan penggunaan produk, terus rute paparan dan juga kadar penggunaan secara normal. Nah, daftar pengujian yang dianjurkan untuk bahan baku tumbuhan adalah genotoxicity, sistem non-mamalia dan mamalia. Nah, ini ya, apakah dia sifatnya mutagenik atau tidak, gitu kan ya. Terus, kalau kita menggunakan metode in vitro, itu biasanya bacterial mutation assay. Nah, ini ya. Kemudian absorpsi UV, jika bahan menyerap di kisaran UV, maka diperlukan uji fototoksisitas atau fotosensitisasi. Nah, parameter uji ini perlu dinilai menggunakan protokol yang telah divalidasi dan juga diterima. Untuk penilaiannya juga harus menggunakan panduan atau protokol yang memang sudah memenuhi persyaratan atau tervalidasi. Kemudian sensitisasi kulit dilakukan menggunakan uji secara in vitro. Jadi di sini tadi tidak boleh lepas dari validasi ya. Terdapat juga uji LLNA. Kemudian juga tes apa namanya, dipertimbangkan juga tes pengganti. Karena memang uji ini masih menggunakan hewan uji gitu kan. Uji iritasi, nah ini iritasi itu disarankan ada. Terus toksisitas sistemik jika ada perbedaan signifikan antara kadar penggunaan dan juga data literatur yang ada kalau ada perbedaannya. Kemudian pendekatan penilaian resiko. Nah, beberapa pendekatan sebagai contoh ya, contoh terkait bagaimana data tentang bahaya yang dijelaskan. Ya, di sini ada bagian 3 sampai 5 untuk melakukan penilaian resiko dalam produk jadi. Nah, pendekatannya apa? Yang pertama adalah riwayat penggunaan yang aman. Penggunaan yang aman itu ya relevan dan harus kita terapkan dalam eh, apa sediaan ya kosmetika tradisional atau kosmetika Indonesia gitu ya. Nah, di sini mengatakan kenapa seperti itu?
Mungkin bahwa bahan tersebut diasumsikan aman berdasarkan riwayat penggunaan atau penggunaan secara empiris jangka panjang tanpa adanya laporan efek yang diinginkan gitu ya. Karena ya sudah, kalau empirisnya ternyata digunakan bertahun-tahun tidak menimbulkan efek samping yang berarti aman. Contohnya apa? Aloe vera gitu kan ya. Oke, terus pendekatan komparatif. Nah, ini untuk eh, terutama ketika bahan baku tumbuhan dari populasi atau wilayah lain perlu digunakan pada populasi atau wilayah yang belum pernah terpapar bahan baku tersebut. Kasusnya seperti itu, ya. Kemudian pendekatan TTC, Threshold of Toxicological Concern. Nah, ini untuk menilai keamanan ya. Jadi, apa itu pendekatan TTC? Ini metode penilaian resiko mendasari atau yang berlandaskan pada penetapan nilai ambang batas paparan yang relevan untuk bahan baku kosmetika. Jadi, diperkirakan bahwa pada nilai di bawah ambang batas tidak ada resiko yang signifikan terhadap kesehatan manusia. Nah, ini perlu juga dilakukan seperti itu. Kemudian pendekatan toleransi lokal ya. Kalau misalnya eh, tidak ada data keamanan yang lengkap dari bahan baku tumbuhan tradisional, maka yang dilakukan apa? Penilaian toleransi lokal dari produk jadi tersebut. Misalnya sensitisasi, kemudian iritasi, apakah produk itu mengandung bahan baku tumbuhan yang kalau kita evaluasi melalui pengujian pada manusia seperti HRIPT gitu ya. Kemudian iritasi produk mengandung bahan baku tumbuhan dapat dievaluasi melalui pengujian pada manusia, seperti uji iritasi ya, hedonik, uji tempel, tertutup, dan lain sebagainya. Jadi pengujian iritasi misalnya lotion atau sunscreen gitu ya, atau body butter gitu ya. Kita ambil saja kemudian kita oleskan pada kulit, kita tutup plester tergantung literatur yang kita gunakan ya berapa jam. Ada yang 24 jam, ada yang 48 jam. Kemudian kita buka esok harinya kalau misalnya dia tidak ada iritasi, tidak ada merah-merah, berarti dia aman. Gitu ya. Kemudian kaitan dengan pembuat keputusan, kompilasi dan kajian dari karakteristik yang sudah dilakukan gitu ya. Ini harapannya akan membantu potensi bahaya dari bahan baku tumbuhan gitu ya. Untuk apa? Ya memang kita harus perlu lakukan untuk meminimalisir penggunaan bahan baku yang memang tidak diperbolehkan oleh regulator ya. Jadi memang intinya di sini akan membantu regulator, di mana safety assessor atau penilai dan juga pelaku usaha ini membuat keputusan akhir apakah bahan baku tumbuhan yang digunakan itu aman atau tidak. Nah, untuk membuat keputusan akhir itu apa yang harus dilakukan? Eee, Melakukan pengkajian secara cermat terhadap karakteristik, dari bahan untuk memahami profil dari bahan baku tersebut gitu ya. Terus jika data karakterisasi tidak lengkap, perlu dipertimbangkan uji toksisitas lanjut. Walaupun uji toksisitas mungkin tidak diperlukan untuk bahan baku tumbuhan yang telah digunakan secara tradisional. Kalau bahan baku tumbuhannya mempunyai informasi yang cukup tentang penggunaan dan aman dan sudah digunakan sebagai bahan pangan yang umum dan luas, maka informasi tersebut dapat digunakan sebagai data keamanan bahan untuk dapat digunakan dalam kosmetika. Nah, ini ya. Nah, ini alur keputusannya yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Silakan dicermati kembali ya. Jadi di sini ada proses diterima, ada proses dilanjutkan, ada proses yang akhirnya dia mengatakan tidak aman, ada proses yang dia mengatakan aman seperti itu. Oke, kita lanjutkan sekarang ke proses produksi bahan alam selain minyak atsiri. Jadi kita fokusnya ke ekstrak ya. Selain minyak atsiri untuk produksi bahan alamnya seperti apa? Mhm. Nah, ini bahan alam yang ada di Materia Kosmetik Bahan Alam Indonesia ya. Ada beberapa.
Ada kopi, ada bermacam kopi, kemudian ada maja gitu ya, wijen, linum, dan lain sebagainya. Nah, kita contohkan satu, kopi Arabica yang digunakan di situ serbuk dari biji kopi yang sudah dikeringkan. Kalau Robusta serbuk dari biji kopi Robusta yang sudah dikeringkan gitu ya. Terus kalau wijen ya wijen kering gitu kan ya. Terus kalau mint serbuk yang berasal dari daun mint. Jadi rata-rata yang digunakan di sini adalah serbuknya. Nah, ini bahan bakunya kan serbuk judulnya gitu kan. Ini serbuk yang lain delima dan lidah buaya ya. Kalau gel apa, Bu? Jadi gel itu ada yang tadi kering gitu kan ya, ada yang lidah buaya, ada yang kering, ada yang gel seperti itu. Oke, caranya. Terus kalau jus powder lidah buaya bisa dibuat jus juga gitu kan ya. Kemudian eh polisakarides itu lidah buaya juga ya, tapi dia polisakarid di mana fraksinya polisakarida yang diisolasi dari dan diuji eh eh kok diuji diisolasi dari daun aloe barbadensis. Nah, ini yang sudah tertera di NKBAI. Kalau dia water kayak air mawar gitu ya, jadi hidrosol dia tepat lebih tepatnya kalau di kosmetik kita sebutnya. Ada lidah buaya, ada nanas, ada pepaya, ada teringo, ada daun seribu gitu kan. Oke, sekarang kita ke proses ini ya, pembuatan simplicia dan lain sebagainya. Pada dasarnya, ini sudah sih ya kalau definisi-definisi dari simplicia ini saya rasa eh, sudah cukup paham ya. Silakan dicermati sendiri. Apakah itu simplicia berdasarkan materi medika Indonesia? Apakah itu simplicia berdasarkan farmakope herbal Indonesia? Nah, untuk pengelolaan pasca panen bahan alam kosmetika prinsipnya sama seperti pasca panen tanaman obat tradisional ya. Jadi, eh, suatu perlakuan yang diberikan kepada hasil panen tanaman namanya pasca panen kan berarti dia setelah panen. Atau kosmetik hingga produk siap dikonsumsi atau menjadi simplicia sebagai bahan baku obat tradisional atau kosmetik. Nah, kenapa dilakukan pengolahan pasca panen? Yang pertama, melindungi bahan baku dari kerusakan baik fisik ataupun kimiawi. Kedua, menjamin ketersediaan bahan baku tanaman obat atau kosmetik yang bermutu dalam jumlah cukup dan juga berkelanjutan. Nah, ini fungsinya apa namanya? Pengolahan pasca panen. Nah, proses pembuatan bahan alam yang termuat di MKBAI di sini ada Europe Commission Health and Consumer Cosmetic Costing. Nah, ini bisa diklik di sini gitu kan ya. Nah, di sini beberapa literatur yang memang kita gunakan dalam proses pembuatan bahan alam ya. Tapi yang termuat di MKBAI ini kita bisa menggunakan literatur ini, kemudian kita bisa menggunakan Farmakopedia Indonesia atau kita bisa menggunakan literatur yang lain. Teknologi pembuatan simplicianya kan mirip ya, pengeringan, proses fermentasi, proses yang memerlukan air, dan juga proses khusus. Nah, ini catatan tahapan pembuatan simplicia ya. Ini tidak usah tugasnya tidak usah belum saya ini hapus gitu kan ya. Buku catatan pembuatan simplicia ada pengumpulan bahan baku. Jadi ada tiga literatur gitu dari Depkes 1985, MI, Kemenkes 2015, dan juga BPOM 2012. Prinsipnya sama ya. Silahkan dicermati baik-baik. Nah, ini ekstraksi ya. Eh, Ekstraksi ada dua, ekstraksi pada cair dan ekstraksi cair-cair ya. Kalau ekstraksi cair-cair lebih ke fraksinasi. Ya, jadi kalau ekstraksi ya untuk mendapatkan ekstrak ya atau mendapatkan sari dari suatu tanaman dengan
penarikan zat aktif yang ada di dalam tanaman dengan suatu pelarut gitu kan ya. Nah ini jadi di sini difusi apa yang berdifusi? Yang berdifusi adalah pelarutnya masuk ke dalam dinding sel tanaman, kemudian dia akan membawa apa namanya, zat aktif yang ada di dalam sel tanaman itu keluar sehingga dia proses itu akan berulang-ulang hingga setimbang gitu kan ya. Nah, proses ekstraksi bahan obat dapat kita bagi menjadi proses yang menghasilkan tercapainya konsentrasi kesetimbangan antara larutan dan residu padatan atau biasa kita kaitannya dengan prinsip seperti ini atau proses ini adalah maserasi gitu ya. Terus yang kedua, proses sampai bahan diekstraksi secara maksimal, exhaustive extraction atau kita bisa menggunakan perkolasi. Jadi di sini macerator dan juga perkolator. Oke, baik. Yang pertama, proses yang menghasilkan tercapainya konsentrasi kesetimbangan antara larutan dan juga residu padatan. Apa saja? Ya, berarti perendaman di sini. Nah, di sini ditampilkan juga metode-metode maserasi. Ada maserasi saja, ada maserasi kinetik, remaserasi, digesti, melingkar, melingkar bertingkat. Terus yang kedua tadi sampai exhaustive ekstraksi. Berarti di sini perkolasi ya, Ibu sebut tadi perkolasi. Jadi metode perkolasi adalah melarutkan pelarut melalui serbuk simplicia yang sudah dibasahi, itu perkolasi ya. Itu dilakukan terus-menerus untuk proses pelarutannya sampai apa? Sampai tidak ada apa namanya? Ekstrak yang tersisa di sana. Jadi kok ekstrak bahan aktif yang ada gitu kan ya. Jadi tujuannya memang sampai exhaustive ekstraksi. Terus di sini ada continuous counter current ekstraksi ya. Material bergerak berlawanan dengan gerakan solvent. Ini salah satu eh, apa ya teknik dari atau metode atau prinsip sorry prinsip dari ekstraksi. Nah ini mesin-mesin ekstraksi yang bisa kita gunakan gitu ya. Mesin maserasi, mesin perkolasi, mesin counter current ekstraksi. Yaitu kalau mesin maserasi ya ada yang tanpa stirrer, ada yang dengan stirrer ya. Kalau di industri pun kita ada yang dengan stirrer, ada yang tidak. Jadi tergantung kapasitas dari mesin-mesin ekstraksinya. Perkolasi, counter current extraction gitu kan ya. Ada counter current screw ekstraksi, carousel ekstraksi, sirkulasi ekstraksi, dan juga mesin ekstraksi dengan gas superkritis. Nah, ini kalau tanpa stirrer ada dua metode, maserasi statis dan juga maserasi dinamis gitu ya. Bedanya apa? Kalau statis volumenya cukup besar gitu ya. Kalau maserasi dinamis volumenya kecil. Terus tempatnya tertutup ya. Kemudian bahan dibiarkan dalam waktu tertentu, ekstrak diperoleh setelah disaring atau didekantasi. Nah, ini adalah maserasi statis. Kalau yang dinamis, solvent dan obatnya yang bergerak. Terus ada pengaduknya biasanya, kapasitasnya kecil tadi bedanya. Terus waktunya juga sudah ditentukan, alatnya sudah ada gitu ya. Kemudian sering juga dilengkapi jaket pemanas dan pompa vakum atau heating mantle gitu kan ya. Nah, ini mesin-mesin maserasi ya, terkait bentuknya ada mixing barrel, ada twin cone kernel karena memang dia seperti cone, ada inclined twins cone mixer ya, jadi inclined ada apa namanya bentuk tetrahedral mixer, ada cubic mixer dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya mesin-mesin ekstraksi ya, ekstraktor, bed extractor with device ya, seperti ini.
Nah, ini alat maserasi melingkar ya. Jadi proses maserasinya berulang-ulang. Maserasi melingkar. Ini adalah maserasi melingkar tapi bertingkat. Jadi apa namanya, prosesnya itu apa namanya, tidak aja satu jalan ya. Tuh. Karena di sini kita coba lihat bagian-bagiannya. Di sini bejana, yang B itu adalah pipa penghubung, jadi ada pipa penghubungnya ke tempat-tempat yang lain gitu ya. Kemudian yang C itu pompa, terus alat eh, apa namanya, penyembur, yang D itu kemudian bejana penampung. Ini mesin dengan stirrer atau untuk pengadukan ya, ada cross beam stirrer, ada juga intermix stirrer gitu kan ya. Jadi ada dua tipe tipe pengadukannya. Nah, ini kalian bisa melihat kalau di sini cross beam stirrer, di sini apa namanya, pengadukannya di sini ya. Ini tidak disertai tutup atasnya, ini disertai gitu kan ya. Nah, ini kemudian intermix stirrer gitu ya. Kita bedakan apa namanya, tipe pengaduknya. Tipe pengaduknya berbeda gitu kan. Nah, di sini beberapa jenis mixer yang bisa kita gunakan ya, ada beberapa di sini. Nah, ini adalah figure of Nauta mixer ya, sini. Nah, di sini ada bagian-bagian jenis-jenis mixernya, pengadukannya. Kalau dia dihidupkan, bagaimana mixer ini mengaduk gitu kan ya. Ada yang berputar ke atas gitu ya, ada yang ke samping, ada spiral di pinggir saja, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dari apa namanya, side view dia dari eh, tampak di side gitu ya. Kemudian dia tampak di plan review gitu ya, dari ultra pengadukan salah satunya. Nah, ini metode ekstraksi yang memang sering kita gunakan, sebenarnya ada dua ya, teman-teman. Jadi satunya perkolator, itu perkolasi. Yang satunya adalah macerator atau macerasi gitu kan ya. Kalau di laboratorium kita kenal sebagai salah satu metode ekstraksi dingin dengan menggunakan kolom perkolator gitu ya. Tapi di sini kalau untuk yang industri seperti apa gitu kan ya. Nah, ini kalau di prinsip yang ada di laboratorium alat perkolasinya seperti ini itu kan. Dengan tipe-tipe kolom. Jadi kolom perkolatornya, kolektor kolomnya itu boleh tabung seperti ini, atau boleh eh, lebar atas atau seperti corong seperti ini gitu. Nah, ada perkolator setingkat di sini. Jadi cairan penyari baru selalu kita masukkan gitu. Kalau untuk perkolator kan berarti senyawanya, serbuk yang sudah ada tiga metode ya, pendahuluan, maserasi pendahuluan, kemudian maserasi antara, dan juga pengaliran gitu kan ya. Jadi ada cairan penyari baru yang memang ditambahkan gitu kan ya, kalau dia belum belum sampai zat aktifnya terambil semua, ya kita tambahkan terus-menerus. Kemudian ada serbuk simplicia baru, ada ampas, dan juga hasil penyarian. Nah, ini contoh perkolator baterainya ya. Oke. Nah, ini kalau di industri kita gunakan perkolatornya adalah conventional base perkolator dengan bottom view ya, bottom view-nya. Atau kita bisa menggunakan batch perkolator top view yang di atas.
Jadi satu perkolator itu kita gunakan untuk satu jenis ekstrak. Nah, ini macerator ya, konvensional continuous extractor ya. Nah, di sini, nah ini manusianya sekecil ini. Artinya apa? Artinya memang mesinnya sangat besar untuk kapasitas-kapasitas produksi industri yang besar memang dalam proses pembuatan ekstraknya besar. Walaupun sebenarnya Ibu perlu garis bawahi untuk kosmetik di industri kosmetik atau Eko sendiri untuk ekstraknya kadang kita beli yang sudah ada karena ekstrak yang kita gunakan itu berbeda dari ekstrak obat tradisional dengan ekstrak kosmetik. Walaupun proses pembuatan ekstraknya sama, tetapi yang membedakan adalah ada hasil pemurnian atau penghilangan klorofil atau warna yang tidak menarik itu pada suatu ekstrak kental yang sudah diperoleh. Bedanya sebenarnya itu. Jadi prosesnya oke kita dapat ekstrak. Tapi apa kalau ekstrak misalnya kita dapat ekstrak apa ya? Tanaman aloe vera ekstrak ya, aloe vera tapi diproses dengan ekstrak itu ya dia akan hijau, warnanya hijau putih kayak gitu. Kalau kita gunakan pada sediaan misalnya formulasi krim, krimmu tidak akan cantik gitu ya. Makanya perlu dilakukan penghilangan zat warna yang ada pada ekstrak gitu kan. Atau penghilangan klorofil yang ada pada ekstrak mengingat kandungan utama dari tanaman yang dia jenisnya daun itu adalah klorofil. Jadi kalau di industri ya kita buat ekstrak tapi banyak juga yang kita beli ekstraknya kalau di industri kosmetik. Jadi ekstrak di industri kosmetik itu bening-bening seperti itu ya tetapi harus ada pengujian terhadap bahan bakunya, sertifikat of analysisnya juga. Nah ini untuk mesin ekstraktor yang lain yang lebih kecil ya. Jadi kalau untuk industri-industri yang memang dia kecil, kita bisa menggunakan jenis mesin eh, ekstraktor atau macerator yang ini. Nah, ini adalah eh, salah satu jenis ekstraktor yang namanya counter current screw ekstraktor. Jadi ini cara kerjanya dan alat-alatnya yang sudah ada di sini urutannya gitu ya. Nah, ini eh, screw ekstraktornya gitu ya. Oke, ini ekstraktor jadi aktual liquid level gitu kan ya. Jadi solvent diinjek, kemudian di situ akan menghasilkan eh, ekstrak ini solid fitnya gitu kan ya, dimasukkan ke sini. Ada pelarutnya juga, ada serbuknya kalau solid bahan solid gitu kan ya. Nah, nanti akan menghasilkan yang namanya ekstrak ya. Oke. Nah, ini contoh alatnya seperti ini. Jadi bahan baku dan juga pelarut kita masukkan ke sini ya. Untuk nanti di sini ada heating jacket, jadi ada proses pemanasan ya. Kemudian di sini kita akan bisa menampung atau mendapatkan ekstraknya. Nah, ini kalau di industri seperti ini. Nah, ini ya mesin ekstraksi. Silakan dilihat ini Cina punya. Cina punya gitu kan mesin-mesin ekstraksinya. Jadi di satu tutup ini ada satu ekstrak karena memang proses ekstraksi yang kita proses di industri itu sangat banyak, sangat banyak gitu ya. Jadi memang apa namanya perlu dilakukan dengan kapasitas mesin yang juga memadai. Nah, ini coklat ekstraksi. Jadi di salah satu metode ekstraksi yang bisa kita gunakan adalah sokletasi. Hanya saja kelemahannya alat sokletasi itu kapasitasnya hanya sampai 5.000 saja gitu ya dan prosesnya cukup sedikit agak lebih rumit daripada perkolator ataupun macerator.
Nah, ini ya, ada Soclete Dynamic Extraction Unit ya. Jadi dia cocok untuk obat-obatan, tanaman, farmasi, makanan industri kimia juga bisa. Terus eh, sangat cocok juga untuk ekstrak dan pemakatan konsentrat nabati. Ini asidi juga bisa, minyak aromatik itu ya. Terus memang Soclete kan biasanya eh, tidak hanya ekstrak ya. Kemudian peralatan ideal dari perguruan tinggi dan universitas harusnya seperti ini ya. Lembaga penelitian, perusahaan produksi base kecil dan menengah laboratorium farmasi gitu ya. Jadi ini adalah salah satu pengolahan ekstrak ya, Soclite Dynamic Extraction Unit. Nah, ini ada pemerasan residu. Jadi residu itu kita material yang kita proses ditaruh di sini gitu kan ya. Kemudian lakukan pemerasan terkait residunya. Oke, next. Kemudian kita akan masuk ke alat-alat jenis alat-alat penguap yang memang tidak semua alat itu diaplikasikan di industri, paling tidak kita tahu gitu ya. Jadi ada alat penguap dengan sirkulasi alamiah, ada alat penguap dengan sirkulasi paksa, ada alat penguap lapis tipis, dan lain sebagainya. Jadi ada panci penguap, kemudian alat penyuling, alat penguap pipa pendek, gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis eh, alat penguapnya gitu. Ya, kemudian di sini ada juga beberapa alat lain ya, to vaporize with auto circulation, ada to vaporize with pump circulation, ada falling film vaporize, ada thin layer vaporize, kemudian centrifuge, rotary vaporize, rotary thin layer, dan juga konvensional rotary vaporize. Jadi ya, ini adalah jenis-jenis alat penguapnya. Terus ada juga kalau dia dengan sirkulasi alamiah itu berarti di mana alat yang aliran cairan di dalamnya itu eh, karena adanya proses pemanasan gitu kan ya. Dan juga karena adanya aliran ini terjadi penghantaran panas. Jadi eh, fungsinya itu ada panci penguap, alat penyuling, alat penguap pipa pendek. Kemudian ada alat penguap sirkulasi paksa. Nah, ini ada sirkulasi alamiahnya plus ada pengaduknya. Jadi harus ada diaduk gitu ya. Kalau secara sederhana, panci penguap plus batang pengaduk sama baling-baling. Jadi kalau kalian bayangkan secara sederhananya seperti itu. Bisa juga alat penyuling atau penguap pipa pendek yang mengalami pengadukan. Itu juga boleh. Kemudian ada alat penguap sirkulasi, kalau kita bandingkan dengan alat penguap lapis tipis, itu apa gitu ya. Kalau dia by desainnya adalah alat penguap sirkulasi, itu ya mendidihkan eh, dalam suatu bejana uap terlepas ya, bukan terlapas nih, maksud Ibu, melalui gelembung-gelembung dari dalam cairan gitu ya. Terus kalau alat penguap lapis tipis itu diratakan dalam bentuk lapisan tipis pada permukaan yang panas. Bedanya itu. Pengaruhnya kemana? Kecepatan pemindahan panas dan kecepatan penguapan. Jadi kalau semakin dia cepat panasnya bermigrasi atau berpindah, penguapan juga akan semakin cepat. F. Alat penguat pengeringan. Ya, pengeringan itu kita ingat dia adalah salah satu proses eh, di mana dia menentukan baik buruknya mutu produksi yang dihasilkan gitu ya. Jadi apa yang perlu kita perhatikan dalam proses pengeringan itu sifat zat aktif pasti gitu kan ya. Apakah dia tahan panas ataupun tidak. Cara pengeringannya bagaimana? Apakah suhunya overload? Apakah waktunya terlalu lama? Apakah dia menyebabkan kontaminasi dan lain sebagainya. Kemudian tingginya suhu tadi ya. Kemudian lamanya pemanasan. Nah, pengeringan yang baik itu bagaimana? Apa yang dikatakan bahwa pengeringan itu baik? Dia menghasilkan produk dengan zat aktif yang maksimal yang dapat cegah kerusakan. Ya, jadi zat aktifnya ini bisa
mencegah kerusakan kalau kalau pengeringannya tepat gitu kan ya. Kalau pengeringannya terlalu tinggi ya beberapa zat aktifnya bisa saja hilang ataupun rusak. Terus dia menghasilkan butiran produk yang mudah dihaluskan, mudah larut, free flowing, warna serbuk tidak terlalu gelap. Ini hasil pengeringan yang baik. Terus di sini ada jenis-jenis alat pengering ya. Eh, ada pengering larutan atau suspensi itu dengan tangas air, bertuang berputar atau pengering kebutan gitu atau pengeringan bahan padat saat menggunakan almari pengering atau oven. Terus ada jenis pengering terowongan gitu ya. Kemudian pengering putar, bedding air, almari pengering hampa udara. Jadi ini pengering-pengering bahan padat. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan? Peratus dyeing ekstrak spray dryers kalau kaitannya dengan ekstrak kering ya. Kemudian ada VBD, ada roller dryer, ada drying oven, ada freeze dryer dan juga microwave dryer ada beberapa pengeringan ekstrak yang memang jenis ekstrak yang dikeringkan sesuai dengan proses tentu saja, gitu kan. Oke, baik. Terakhir dari materi ini adalah analisis mutu dari bahan alam yang sudah dibuat ya. Kita mau melihat analisis untuk melihat mutu dari ekstraknya itu seperti apa. Jadi perlu dilakukan analisis dari bahan baku yang memang kita tuangkan eh, dalam suatu formula kosmetik seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke sini sebentar. Katanya materi kosmetika bahan alam Indonesia tadi ada tata nama, isinya ada sinonim dari tanaman, ada familinya, ada budidayanya, kemudian ada proses pembuatan apa namanya, sediaannya, ada kandungan kimia, ada spesifikasi penggunaan dan juga ada data keamanan. Nah, spesifikasi dalam materi kosmetika bahan alam Indonesia itu apa? Parameter berbeda-beda antar tanaman, tergantung sumber acuan yang diacu dalam buku ini. Ya, karena misalnya tanaman A itu ada di sini, tetapi kan dia juga mengacu literatur lain gitu kan ya. Nah, ini buku ini tadi terbit tahun 2015 sehingga yang diacu di Pharmacopoeia Herbal Indonesia, maka yang diacu edisi lama. Jadi ada karena kan Pharmacopoeia Herbal Indonesia itu ada edisi 2 terbitnya 2017 gitu ya. Ada beberapa tanaman yang memang perlu diupdate ke yang 2017 edisi 2 atau edisi terbaru ya. Kemudian kita bisa gunakan untuk apa namanya literatur untuk melakukan pengujian eh, mutu dari bahan baku itu kita bisa menggunakan MMI, isinya apa saja ada di sini ya. Nama simplicianya, nama daerah, gambar penampang melintang ada gitu kan ya. Terus gambar serbuk, pemberian, kadar abu dan lain-lain itu di sini sudah ada juga. Nah, ini FHI ya yang terbaru suplemen 2 edisi 2 sorry itu 2017. Isinya Simplicia, kemudian identifikasi Simplicia dan juga ekstrak. Jadi kalau dia masuknya identifikasi Simplicia yang jangan kamu ujikan di ekstrak. Kalau dia masuknya ke identifikasi ekstrak yang kamu jangan ujikan di Simplicia atau serbuk. Jadi seperti itu ya. Misalnya di sini ada susut pengeringan. Susut pengeringan itu miliknya siapa sih kalau di metode monografi FHI? Di Simplicia atau serbuk ya tidak cocok rasanya kalau susut pengeringan itu kita lakukan di ekstrak. Ya, seperti itu. Kalau abu total dua-duanya ada gitu kan. Terus abu tidak larut asam dua-duanya ada. Tapi kalau sari larut air dan sari larut etanol itu ya dilakukan terhadap serbuk bukan ekstrak. Ya, seperti itu.
Nah, penetapan kadar senyawanya dengan metode apa? Baik di MKBAI, MMI, dan juga FHI gitu ya. Jadi sudah diringkas berdasarkan tiga literatur tadi, itu destilasi Stahl metodenya. Kemudian kita bisa melakukan pengujian mutunya dengan spektro UV, spektrofisibel gitu ya. Kita bisa melakukan reaksi dengan reaksi tertentu akan menghasilkan larutan berwarna, gravimetrik, LT densito, dan juga KCKT. Ini adalah metode-metode untuk menetapkan kadar senyawa dari suatu tanaman. Terus kadar total golongan kandungan kimia tanaman di MBKAI yang mengacu MMI atau FHI apa saja? Di sana minyak sirih, uang, fenol total juga ada, tanin ada, flavonoid total juga bisa. Karena ada antrakuinon total dan juga minyak lama ini ada apa namanya kadarnya gitu kan ya terkait MMI kita tetap merujuk MMI dan juga FHI. Nah, kontaminasi ya kemungkinan apa sih kontaminasi yang bisa ada di bahan baku gitu ya, uji mikrobiologi, mikotoksin, pestisida, logam berat PBHGAS gitu ya, residu protein ya. Nah, kadar residu pestisida dapat dibuktikan dengan menggunakan salah satu uji apa? Kadar total organoklorin, organofosfat, karbamat, dan juga piretroid. Kemudian analisis pestisida yang disesuaikan dengan farmakop yang diakui atau menggunakan pelarut atau metode purifikasi. Ini bisa ya purifikasi tanpa memperhitungkan adanya pestisida.